dulu sebentar. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk pertemuan 11 ya pada hari ini kita di sini akan fokus pada dokumen SKPL ya. Atau dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Nah, yang mana ini terkait dengan proses analisis yang sesuai dengan judul mata kuliah kita ya, rekayasa kebutuhan, dan nanti kita akan mencoba membuat dokumen. Nah, tentunya kita kerjakan nanti secara berkelompok ya. Untuk pembuatan dokumen ini apa sudah pernah dilakukan sebelumnya? Atau baru pertama ini? Sudah pernah buat atau belum? Belum, Pak. Belum pernah? Pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Oke. Ini pertama kali kayaknya, Pak. Oke, kalau pertama kali berarti nanti saya akan berikan tutorialnya ya. Oke, saya berikan tutorialnya untuk pembuatan dokumen ini. Kemudian saya juga akan berikan template-nya nanti. Oke, untuk hari ini kita fokus di spesifikasi kebutuhan ya. Ini nanti kita langsung praktekkan dengan tugas kelompok, ya, membuat dokumen. Nanti kelompoknya bisa disepakati, mau saya pilihkan atau kalian pilih sendiri, ya nanti ada sesinya. Kemudian nanti saya jelaskan seperti apa tugasnya, karena ini dokumennya lumayan banyak ya yang harus diisi. Nanti saya bagi menjadi 3 bagian ya atau 3 part ya. Yang pertama hari ini nanti kita isi untuk part yang pertama dulu ya. Nanti tutorialnya pun akan mengikuti ya pengisian part 1, part 2, part 2 dan part final ya. Kemudian nanti ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab kalau belum jelas. Oke, saya ke pertemuan 11. Nanti untuk hari ini kalian online meeting ini rekamannya nanti akan saya upload ya, karena biasanya banyak yang nggak ikut karena berhalangan ataupun mungkin tidak online ya. Kemudian jangan lupa untuk absen. Absennya diisi, presensinya sudah saya buka dari 12:30. Kemudian nanti harus ikut pembagian kelompok ya. Nanti yang nggak datang biar menyusul untuk diposting di grup WA. Kemudian nanti disimak untuk penjelasan tugasnya ya, karena ini terkait dengan tugas kelompok. Oke, untuk yang selanjutnya, jadi apa itu SKPL? Ini merupakan salah satu dokumen di dalam rekayasa perangkat lunak ya. Jadi ada beberapa memang kalau kita lihat ya, karena tadi saya tanya baru pertama ini berarti ada SKPL itu untuk di dokumen analisis, kemudian nanti di desain itu atau perancangan ada namanya DPPL ya, deskripsi perancangan perangkat lunak. Kemudian di pengujian juga ada biasanya HIPPL ya, hasil implementasi dan pengujian perangkat lunak. Nah, itu nanti terkait dengan dokumen pengujian. Nah, untuk yang pertama ini ya, karena kita ada di requirement engineering atau fase rekayasa kebutuhan, maka kita fokusnya di dokumen SKPL ya. Nah, setelah di pertemuan kemarin kita bahas mengenai dampak dari analisis seperti apa. Oke, selain itu tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa dokumen ini punya template sendiri ya. Punya template ya, walaupun mungkin ketika kalian searching di Google itu ada akan menemukan ya SKPL. Tapi di situ nanti akan berbeda ya. Ada mungkin sedikit perbedaan mungkin dari sisi logo kampusnya, kemudian program studinya. Nah, maka dari itu nanti tolong gunakan template yang saya berikan ya. Jangan download dari Google atau dari internet ya. Nanti download yang saya upload di Kulino saja ya.
biar nanti pengisiannya juga seragam ya untuk template-nya. Oke, saya tunjukkan dulu template-nya. Sebentar. Untuk template-nya, sebentar saya cek dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ini template-nya ya, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nanti untuk tutorial pengisiannya sudah saya sediakan. Di sini saya singkat saja. Nanti ini diisi dengan nama perangkat lunak, kemudian nama customer dan alamatnya. Ya, ini diisi jika memang sudah ada customernya ya. Contoh misalkan kalian mengembangkan sistem informasi akademik di SMA 5 Semarang misalkan. Nanti berarti customernya ditulis SMA 5 Semarang, alamatnya di jalan apa. Nah, itu nanti ditulis seperti itu, kurang lebihnya ya. Kemudian nanti karena ini berkelompok, nanti kalian wajib menuliskan NIM dan nama ketua beserta anggota ya. Ya, ini untuk anggotanya saya berikan maksimal 5 orang. Kalau mungkin ada pertanyaan Pak, kalau misalkan 3 orang apa boleh? Ya boleh silakan. Jadi ketentuannya adalah minimal 2 orang, maksimal 5 orang ya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya maksimal 5 pokoknya. Minimal 2. Jangan sendiri kalau bisa. Karena ini lumayan banyak yang harus diisi. Tapi tidak usah khawatir karena ada tutorialnya juga. Nah ini sudah ada logonya ya, ada jurusan atau prodi teknik informatika, sudah ada logo Udinusnya, berarti nanti pakai template ini saja. Kalau kalian download nanti bisa jadi nemu yang logonya ITS atau ITB atau kampus yang lain. Kalian cukup ini aja. Oke, ini nanti ada yang harus diisi. Oke, tadi seperti saya bilang ada beberapa part ya. Kalau kita lihat dari daftar isi ini kan ada sampai poin 382. Nah, untuk part yang pertama nanti kalian isi dari pendahuluan sampai dengan use case diagram. Nah, sampai sini saja dulu. Nanti bagaimana cara membuat use case-nya, kemudian tools apa yang digunakan. Nanti saya sediakan link tutorial dan link untuk download aplikasinya. Di Kulino sudah saya cantumkan ya. Nanti kalau kalian buka Kulino, di situ ada beberapa link. Yang pertama ada link untuk tutorial pengisian ininya SKPL 41, kemudian ada tutorial untuk membuat use case diagram seperti apa. Ada juga untuk link yang menuju ke software ya. Di situ nanti kalian bisa download softwarenya. Biar seragam pakai software yang saya kasih. Kita pakai yang Enterprise Architect. Itu sudah ada serialnya ya. Ada key-nya. Jadi nanti gunakan yang itu saja. Karena kalau kalian download di Google atau di internet itu nanti biasanya nggak ada ininya, nggak ada key-nya. Kalian harus mungkin cari crack-nya atau biasanya yang versi trialnya ya. Jadi kan nanti akan muncul watermark-nya di situ. Nanti ada tulisan trial version. Nah itu kan jadi jelek nanti diagramnya. Nah maka dari itu nanti bisa download yang sudah saya sediakan saja. Oke, ini ada daftar tabel seperti biasa, daftar gambar. Kemudian nanti kalian isi ya tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah. Nah, untuk pengisian ini nanti disesuaikan dengan perangkat lunak yang kalian analisis. Nah, nanti biasanya kan kalau kelompok ini kan, Pak gimana kalau sama? Ya nggak boleh sama. Satu kelompok dengan kelompok lain harus berbeda. Nah, biar membedakan nanti kita sistemnya booking ya, siapa cepat dia dapat. Nanti setelah pembagian kelompok, kalian langsung berdiskusi, kemudian bisa langsung posting di grup WA. Jadi kalau di grup WA itu kan
semuanya bisa baca. Tapi kalau di sini ini yang nggak ikut nanti nggak bisa baca ininya, grupnya. Oke, ini dan lain sebagainya sampai dengan nanti sini saja ya, 321 ya, use case diagram. Nanti sampai dengan kalian menggambarkan use case diagram. Oke, ini untuk template-nya. Nanti kalian harus ganti juga ya, ini untuk di footer ini ada SKPL XX ini disesuaikan dengan nomor kelompok ya. Misalkan kalian kelompok 2 berarti nanti SKPL 02. Nah, ini nanti disesuaikan. Oke, itu untuk template-nya ya. Berarti nanti setelah ini kalian bisa mempersiapkan anggota timnya dan tentukan nama perangkat lunaknya. Oke, saya kembali ke slide dulu. Nah, tadi di slide sampai dengan sini ya penjelasan ya. Nah, untuk satu ini kelompok, nanti ini masuknya ke tugas 8 ya. Bagi yang kemarin-kemarin mengerjakan tugasnya masih ada yang bolong, silakan langsung dilengkapi ya. Karena kalau tugasnya banyak yang bolong nanti nilai akhir tugasnya juga jadi jelek ya. Mumpung masih belum belum puas ya. Mohon dilengkapi. Nah, kemudian nanti untuk SKPL ini tadi sudah saya jelaskan ada 3 part ya, part 1, 2, dan final ya. Part 1 ini berarti untuk minggu ini kalian mengerjakan sampai dengan poin 321 use case diagram tadi sudah saya jelaskan di template. Nah, untuk tutorial dan contohnya ya ini saya sediakan tutorialnya, cara ngisinya beserta contoh pengisian. Itu sudah ada, tapi jangan ditiru langsung dari situ dilihat di copy paste gitu ya, jangan ya. Kalian menyesuaikan dengan perangkat lunak yang kalian analisis. Nah, ini ada di video tutorial, link tutorialnya ada di Ulino pertemuan 11. Kemudian nanti kalau sudah selesai satu kelompok mengerjakan SKPL part 1 ini, nanti yang mengumpulkan nggak usah semua ya, misalkan 5 orang, yang nggak usah 5 orang mengumpulkan semua, cukup satu orang saja ya, baik ketua ataupun perwakilan kelompok. Yang dikumpulkan ini formatnya Word ya, karena template-nya Word, jadi langsung dikumpulkan Word-nya juga. Nanti untuk instruksi lebih lengkap bisa ngecek di Kulino, termasuk kapan pengumpulan terakhir ya. Biasanya saya beri waktu 1 minggu. Kalau ini hari Selasa berarti kalian kumpulkan hari Senin depan maksimal. Kalau telat nanti akan ada pengurangan nilai ya. Ya telat ya. Saya kira kalau seminggu masih cukup waktunya. Oke, kalau biasanya kalau telat itu akan muncul tanda merah ya di assignment-nya itu. Biasanya submission late atau pengumpulannya terlambat ya. Walaupun kalian mengumpulkan misalkan terlambat 1 detik, 5 menit, 1 jam, 2 jam itu saya anggap sama ya, telat berarti. Mau 1 menit, 1 detik. Ya karena kemarin ada ya ini di kelas lain ya, ada pengumpulan tugas itu hanya terlambat 1 detik ya, itu tetap saya anggap terlambat ya. Karena bagaimanapun sudah ditentukan deadline terakhirnya jam berapa, menit berapa. Nah, telat 1 detik saja ini sudah dianggap terlambat. Oke, untuk sekarang ini nanti tutorialnya sudah ada di Kulino ya. Kalian fokus di yang part 1 dulu, part 2-nya nanti di minggu selanjutnya. Part 1, part 2 ya. Nah, sekarang kita ke pembagian kelompok dulu. Di sini kita akan vote dulu ya. Silakan nanti ditulis di kolom chat ya. Kelompoknya mau saya pilihkan atau pilih sendiri. Silakan ditulis di kolom chat. Saya pilihkan atau pilih sendiri. Kelompok
kemarin, oh iya, kita pernah ada tugas kelompok ya di pertemuan sebelum UTS itu ya. Nah, itu bisa pakai kelompok itu, boleh? Ya Pak, pakai yang kemarin aja itu Pak. Ya, pakai kelompok kemarin ya. Ya Pak. Oke. Lupa ya Pak, kalau kemarin siapa aja. Lupa, di grup WA ada nggak ya? Coba saya Nanti lihat. tak kasih itunya Mas datanya yang biar nanti ada itu masih ada datanya. Masih ada Oke, catatannya oke. ya? Oke. Nah, Voting aja Pak, voting yang banyak siapa. Ya, ya Minta silakan. baru atau yang lama. Ya, silakan. Itu toh baca toh. Pilih sendirinya ada berapa nih? Pilihkan satu. Kelompok kemarin. Udah pas. Kelompok kemarin. Ayo diisi di chatnya sambil saya lihat. Mana yang terbanyak berarti itu. Yang nggak ngisi berarti ya resiko. Kelompok kemarin. Pilih sendiri kelompok kemarin ya. Kalau pilih sendiri berarti pakai kelompok yang kemarin ya. Yang kemarin aja biar cepat. Pilih sendiri yang kemarin ya. Gini yang belum dapat kelompok gini nanti kan akan ada di grup WA itu kan kalian posting tuh. Nah, nanti yang belum dapat kelompok kalian gabung ke kelompok yang masih kurang ya. Karena ini kan bisa 5 orang maksimal. Kalau kemarin kan maksimal 3 atau 3 ya. Kalau kemarin maksimal 3, kalau sekarang kalian bisa gabung sehingga satu kelompok maksimal 5 orang. Nah, berarti kalau yang kayak Mas siapa nih? Kayak Mas Niam Azhari ya, ini nanti bisa gabung ke kelompok yang masih 3. Iya, Sayang. Ya, gitu ya. Biar apa namanya? Biar enak juga gitu. Seperti terus ada lagi ya. Kelompok baru Mas Riko juga nanti Mas Riko bisa gabung kelompok yang lain ya Mas ya. Cari temannya yang kira-kira kenal. Mas iPhone juga ya. iPhone ini pilih sendiri. Mas iPhone ini siapa? Tulis nama asli dong. Ini keaktifan di chat ini saya catat juga loh. Saya record loh. Nanti saya download transkripnya. Ya, jadi nilai keaktifan ini. Jadi kalau kuliah ya minimal ada ngisi chat di sini. Berarti kan kalian ada keaktifan. Kalau kuliah udah videonya nggak nyala ya. Diam aja nggak ini. Jangan-jangan sambil tiduran ini ya. Oke. Dikik aja Pak. Iya. Oke. Ini kan lumayan nih kalau ngisi di sini. Tapi pakai nama asli. Kalau namanya iPhone ya saya mana tahu mana ada mahasiswa namanya iPhone. Nanti diganti ya. Oh, padahal aktif banget nih iPhone ini. iPhone ini aktif banget nih. Udah dapat +5. Tapi namanya iPhone jadi nggak ada di daftar mahasiswa ya. Oh, mungkin HP-nya iPhone. Mas iPhone ini siapa sih namanya? loh Pak, padahal itu udah pakai email MHS loh Pak. Masa keluarnya iPhone Pak? Duh, yang lain bacanya siapa ini? iPhone. Padahal iPhone biasa muncul namaku Pak. Oh, Masa ini namanya iPhone? namanya Steve Jobs. Pendiri. Di rename kan bisa, Mas. Diklik aja di atas tuh titik 3 itu. Terus di rename. Tutorial, Pak. Walah, tutorial terus. Ini kan ada ini titik 3 di atas tuh. Di namamu itu, namamu sendiri tuh. Udah Pak, udah. Oh, sudah. Siap. Namanya siapa berarti? Mas Fahri Yatsa. Ya.
Iya Pak, iya, ya benar, ya. Ah iya, ya. Oke, berarti ini kalau dari chatnya ini pakai kelompok kemarin. Dan nanti kalau misalkan kalian gabung kelompoknya boleh, misalkan kemarin ada yang 2 orang, kemudian ada yang 3 orang. Nah itu kan bisa gabung tuh jadi satu kelompok ya, jadi 5 orang maksimal ya. Tapi kalau kelompoknya 3 jadi 6 ya nggak usah gabung. Nanti yang satu kasihan. Oke, itu untuk pembagian kelompoknya. Sekarang diskusi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti saya buka kulinonya setelah ini. Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Kalau absen di kulino tuh selalu dihitung ya, Pak? Dihitung untuk nanti Ya, kehadiran di itunya, di ini apa, di Zoom-nya gitu enggak ya? di Zoom saya hitung ini untuk nilai Oh, keaktifan. soalnya kadang saya lupa absen juga, Pak. Di mana? Di Kulino? Iya. Wah, absen Mas. Kan saya WA tiap minggu itu. Tiap minggu saya WA. Jangan lupa absen. Oh iya, Pak. Oke, pagi ya, makasih. Kalau yang di Kulino itu ngisi presensi nanti masuknya ke absen yang disiadin, Mas. Ya itu penting itu. Nanti kalau kamu sering kosong ya kehadiranmu nanti juga berpengaruh itu. Kalau kehadiran di online meeting seperti ini nanti kalau aktif saya kasih nilai tambah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya buka kulinonya. Pak, Ya, terus kalau misalnya kejadiannya sama kayak yang itu lupa absen gitu gimana Pak? Padahal datang di Zoom gitu. ya sekarang absen aja. Banyak. Berarti kosongnya. yang lalu bisa di absen sekarang atau Nggak bisa, yang lalu udah diinput sama TU ke Siadin, udah udah ditransfer ke Siadin. Gimana? berarti walaupun yang lalu kita ikut Zoom terus tapi kita lupa absen di Siadin di Kulino gitu Iya, sama aja ya Pak ya? sama aja kosong nanti. Kalau yang di Zoom itu nanti masuknya nilai keaktifan. Ya. Oke, ini untuk kulinonya ya. Sambil nanti kalau ada pertanyaan bisa reset atau langsung dinyalakan mikrofonnya. Nah, ini minggu 11 ya, pertemuan ke-11. Kita fokus di dokumen analisis SKPL. Nah, ini untuk pokok bahasanya ya, tentang kebutuhan perangkat lunak tentunya nanti untuk fokusnya kita pakai metode yang berorientasi objek ya. Jadi pakainya yang OO, SKPL-nya. Sebenarnya ada 2. Yang pertama ada yang terstruktur ya, atau struktural analysis. Kalau kita fokusnya di object oriented analysis ya. Nah, ini nanti akan membuat SKPL yang object oriented analysis. Kemudian capaiannya kita bisa menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Nanti bisa sambil diskusi dengan kelompoknya. Kemudian bisa memodelkan kebutuhan perangkat lunak. Nah, kita modelkan dalam UML diagram. Salah satunya tadi kita mulai dengan use case ya. Use case ini bisa kita sebut sebagai core-nya dari UML atau inti dari pemodelan dalam berorientasi objek ya. Ini untuk linknya sudah sediakan. Kalau ini link Zoom hari ini. Kalau ini link Zoom hari ini ya. Kemudian link rekamannya nanti saya upload di sini. Kalau sudah saya upload, saya tulis di sini. Nah, untuk tutorial pengisiannya ini SKPL yang terstruktur, SKPL yang object oriented part 1, kalian klik. Kemudian di sini tutorial membuat use case diagram, ini sudah saya sediakan juga. Ada link untuk mendownload softwarenya ya. Pakai software ini ya, jangan pakai software yang lain biar biar seragam.
Jadi kalau yang lain nanti kalian bingung. Kalau ini kalian pakai software ini, tutorialnya nanti di sini. Ini tutorialnya nanti sudah sesuai di use case diagram ini. Kemudian untuk forum diskusi dan presensi kalian harus isi. Sebenarnya saya kasih waktu ini nggak cuman pas jam kuliah, tapi saya beri waktu 5 hari ya. 5 sampai 6 hari ya. Ini dari hari ini sampai dengan tanggal 5 Juni jam 11.55 malam. 23.55 malam ini. Ya, jadi kalau misalkan hari ini lupa absen, besoknya harusnya masih bisa karena saya buka 5 hari. Nah, ini kalian saya cek dulu. Nah, ini sudah ada 10 orang yang absen. Ya, ada Mas Niam sudah absen. Nah, ini. Nah, kalau kayak gini kan sudah tercatat masuk di Kulino ya ataupun di Siadin. Nah, silakan yang belum diisi nih. Kalau pakai HP berarti nanti nunggu HP-nya selesai dipakai Zoom dulu. Oke, baru 10 orang. Sekarang saya ke tugasnya. Di sini kalau di paling bawah ini ada template ya. Ada template SKPL. Kalian klik saja download. Di dalam sini juga ada ya di tugas 8. Ini anggotanya 5 orang. Nanti saya akan posting di grup untuk template-nya ya. Jadi untuk template kelompok dan topiknya kalian posting. Untuk topiknya nanti sebelum posting kalian kalau sudah dapat topiknya kalian langsung tulis saja. Karena apa? Karena nanti kalau didului kelompok lain kalian nggak bisa pakai topik tersebut. Nah, ini tugas 8. Template-nya sudah ada. Ini kita kerjakan yang part 1 dulu, tutorial sudah ada. Tadi sekali lagi pengumpulannya cukup 1 orang perwakilan saja format Word. Penamaan filenya juga ada ya di sini formatnya. Format penamaan filenya, jadi jangan asal namain file SKPL-nya. Biasanya ada yang mengumpulkan judulnya itu template ya, harusnya sudah diganti dengan nama file yang lain, di rename ya nama Word-nya, file Word-nya. Jangan template dikumpulin. Nah, itu pelanggaran. Kemudian batas pengumpulannya sampai dengan hari Senin minggu depan, tanggal 6 Juni. 1 minggu ya dari sekarang. Nah, ini ada keterlambatan, telat nilai maksimalnya hanya 60. Kemudian harap dikerjakan dengan serius agar mendapatkan hasil maksimal ya, karena ini masuk ke dalam nilai tugas yang lumayan besar nilainya. Jadi harap dikerjakan serius. Oke, nanti sudah cukup berarti. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah jelas berarti ya? Sudah, Pak. Udah, oke. Saya akan posting di grup untuk template pengisian kelompoknya. Nanti yang sudah dapat kelompok bisa mengisi langsung ya di situ kelompok 1, 2 dan seterusnya, itu nanti di yang isi pertama berarti kelompok 1 dan seterusnya. Oke. Sudah nemu, Pak, kelompok kemarin, Pak. Udah nemu ya? Sudah. Ya, sudah. Langsung diposting saja, nanti topiknya bisa nyusul nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dapat Kalau sudah topiknya langsung diposting saja. Pak, berarti untuk urutan kelompoknya sama kan, Pak? Yang posting duluan dia yang kelompok 1 gitu aja, Mas. Biar nggak bingung. Ya, pakai postingan yang terbaru ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita berfoto dulu. Silakan dinyalakan videonya. Nyalakan videonya yang mau dapat nilai. Nah, ini sudah dapat, sudah masuk kelas. Nanti pertemuan 13 ini ya, ke kampus ya. Jadi enggak ya? Ya jadi Pak. Katanya Jadi Pak, semoga nggak katanya jadi Pak Pak. Tuas Iya, gimana? Katanya ada COVID lagi Pak. Waduh, nanti lihat pengumuman terbaru ya. Saya juga belum dapat info terbaru ya. Jadi kayaknya sih jadi masuk. Ya, Belum dapat kos Pak. belum dapat kos ya. Cari dulu. Kos di Hotel Davam aja. No, mana di Cina nambah lagi apa? COVID-nya apa? Katanya enggak jadi. Oh, kos ini satu kelas 30 orang kos di Hotel Davam satu kamar cukup itu. Online Di Oyo saja. aja ya. Iya. Atau mau di markas TNI sana kosnya. Polda Pak, Polda. Oh, di Polda. Di Poldanya di mana? Penjara. Oh, jangan. Nanti nggak kuliah mana. Sudah nyala ya? Oke, lihat ke kamera. Bisa jempol dulu deh. Mana sih jempolnya? Nah, oke, kita foto ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ada pertanyaan lagi nggak? Apa sudah jelas? Cukup Belum Pak. jelas, Pak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Mau kemana ini? Mau jalan-jalan nih? Ada kelas lain Pak. Kelas lain kan kelasnya jatahnya sampai jam 3. Ya, Pak. Udah nggak apa-apa. Langsung di ini aja ya, kerjakan ya. Tugasnya kalau sudah dapat kelompok. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Langsung dikerjakan saja, langsung diskusi dengan teman satu kelompoknya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan di grup WA ya. Oke. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, sama-sama.